siapa? Monggo, Pak. Bismillah. Bapaknya nggak kelihatan. Ya? Bapaknya nggak kelihatan. Ya, apa nggak kelihatan. Nanti kan saya maju, Pak. Oh, udah selesai, Pak. Siapa yang sahabatin ya? Yang Bapak inginkan, judulnya pegel-pegel. Ya. Nanti saya cek, saya kontrol, saya sampaikan semua. Bener nggak sih omongan saya? Apa cukup jeplak doang, ngomong doang? Oh, ke dokter pegel-pegel, dokter bingung mau ngasih obat. Pasti dokter menyiapkan 4 alat. Cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, kadar lemak, kadar serat. Kalau pengobatan alternatif varikon nggak perlu pakai alat. Ini saya sampaikan semua. Kronologis terjadinya cuma pegel-pegel. Ini jangan disepelekan. Semua penyakit ada di Google. Nggak perlu konsultasi dokter. Nggak perlu nanya obatnya. Semua sudah dijelaskan dokter di Google. Pasien kalau sudah punya penyakit yang berbeda-beda, pastinya merasakan rasa sakit yang berbeda-beda. Dan punya ciri-ciri yang berbeda pula. Nanti habis saya obatin, saya tanyakan sama pasiennya, yang saya perlukan kejujuran, keterus terangannya, keterbukaan. Insya Allah, Allah mempertemukan ini menjadi kejujurannya, supaya penyakit itu nggak ketelanjuran. Penyakit itu ada kadarnya, ada yang ringan, sedang, dan berat. Ya Pak ya, siap ya? Ya. Istighfarnya khusyuk Pak, supaya mengurangi rasa sakit dalam pengobatan saya. Allah berkehendak, apa yang terjadi bisa nggak terjadi. Api panas, kalau Allah menghendaki nggak panas. Makanya pengobatan saya harus siap mental. Kalau nggak siap mental jangan berobat, karena pengobatan saya nggak pakai obat dan nggak pakai ramuan. Yang kedua, punya ciri khas. Langsung saya tanya pasiennya. Kalau pasien sudah berobat kemanapun, pasti merasakan hasilnya setelah diobatin. Kalau belum ada kejujurannya, datang ke pengobatan saya, insya Allah yang pertama menjadi kejujurannya. Dengan spontan seketika lebih baik atau sembuh, tergantung kadar penyakitnya. Ya Pak ya, siap ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Allahumma rabbana la haula wala quwwata Allahumma shalli ya Allah la ilaha Siap, pejamkan mata sambil istighfarnya khusyuk. Saya ukur kemampuan Bapak. Totokan saya berbeda-beda Pak. Nah, level totokan saya dan rasa sakitnya pun berbeda-beda. Nah, makanya siapa ya, istighfar ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bisa membedakan totokan saya Pak? Dari pelan semakin nambah Pak ya? Ya Pak? Ya Pak? Iya, totokan saya dari pelan Pak, semakin nambah Pak. Metodenya seperti ini. Totokan saya itu ada tingkatannya. Semakin kuat dengan pengobatan ini, insya Allah semakin tingkat frekuensi, tingkat kesembuhan semakin maksimal. Ya Pak ya, saya cek semua ya, siap ya dengan metodenya ya. Tapi kemampuan Bapak belum maksimal ya, tapi kemampuan Bapak. Jadi saya sampaikan semua, Bapak punya keluhannya, ini banyak banget Pak. Saya sampaikan benar nggak sih omongan saya, apa cukup di depan doang, apa cuma siapa istighfar lagi ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Paling lama 2 detik Pak. Nah, daripada lama-lama nggak sembuh-sembuh, misalnya sebentar Pak. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Siapa ya? Istighfar ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata. Astagfirullahaladzim. Ini sahabatin dulu yang sebelah kanan yang normal dulu. Astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la haula. Siapa ya? Istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Allahumma rabbana la haula wala quwwata. Astagfirullahaladzim. Siap. Astagfirullahaladzim, 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 la haula. Siap. Pas satu detik, Pak. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Siap, istighfar berarti. Satu detik. Astagfirullahaladzim, la haula. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Satu detik. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sekarang miring berarti. Allahumma siap, istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Siap. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Lurus baca, lurus. Astagfirullahaladzim. Siap, istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tambahin dikit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tambahin dikit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Siap, istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sekarang masih siap, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus aja lurus. Masya Allah. Ini saya ukur kemauan PRT, pelan aja. Kalau saya tambahin lagi nggak kuat lagi. Siap, istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Terus aja lurus. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Siap, istighfar. Yang cukup. Tahan. Tahan. Astagfirullahaladzim. Siap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Ambil napas dulu Pak RT. Ambil istirahat sebentar. Ini baru satu kaki. Masih ngukur kemampuan Pak RT. Tokan saya tingkatannya. Penyakit yang berat, yang sudah berobat kemana-mana, katanya mau sembuh sekarang apa besok. Haknya kuasa Allah. Saya cuma perantara. Nah, ini Pak RT sudah membuktikan pengobatan saya bagaimana kelenger. Ya, jangan berharap kesembuhan yang tuntas. Allah nggak memberi kesembuhan kalau sudah penyakit parah, kepengin sembuh tuntas. Buktikan yang ringan-ringan itu insya Allah lewat. Yang tidak disampaikan sama Pak RT, saya cek, saya kontrol, sekaligus saya obatin. Kalau dokter cukup pegel-pegel yang diutarakan, dokter bingung mau ngasih obat apa. Nah, ini saya tanya sama beliau ini, dan saya perlukan kejujuran, keterusan, keterbukaan. Sebelum saya sampaikan banyak keluhan, setelah saya cek, monggo Pak RT jelaskan, monggo dulu, lenggah Pak RT, lenggah. Sebelum saya pegang, sebelum saya syariatin, Pak RT bisa merasakan hasil perbedaannya apa tidak? Lo perbedaannya badan udah ada panas, ada enakan, pegel-pegelnya sini udah enak, udah nggak pegel-pegel. Ya, terangkan lagi yang lainnya Pak RT. Iya, yang ininya udah enak, pegel-pegelnya hilang. Utarakan rasa bersyukurnya Pak RT. Iya, terima kasih sama Bapak
Allah yang menyembuhkan, Pak. Saya Iya. cuma perantara. Iya, Pak. Ini Allah yang mempertemukan nih. Musababnya kita ketemu di masjid ya, Pak ya. Iya, iya. Ini keluarnya banyak. Kalau tukang urut, metodenya tukang urut, ahlinya tukang urut, ini PRT dipegang semua. Dipegang semua. Ini cukup saya buka kunci-kuncinya, saya benar syaratnya. Makanya pengoperasian saya nggak perlu saya bedah, cukup saya buka kunci-kuncinya. Yang mau diponis ke dokter, mau pengapuran, ini contohnya PRT pengapuran hasilnya. Ya tadi udah di videoin ya PRT ya. Nah ini hasilnya nih, sudah 2013, ini pengapuran. Ini hasilnya yang keluar nih dari dagingnya. Coba lihat PRT. Loh ini busuk ini, masya Allah. Ini hasilnya nih kayak batu nih. Ini dioperasi tahun 2013. Ini nggak jadi solusi sembuhan. Ini kalau pengoperasian saya nggak beresiko fatal seperti ini, insya Allah. Nah, pengobatan saya alternatif air vulkan ini muncul mungkin baru pertama kali selama ada pengobatan. Bukan saya so pintar, bukan saya mendalui Allah, semuanya ini proses perjalanan saya berada di Samsat selama 4 tahun. Menangani semua penyakit secara medis dan menangani semua kalangan dari manapun. Nah, makanya lihat tuntas di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin ini, akan kupas tuntas, nanti saya kasih tahu Pak RT ini punya keluhan apa. Ini Pak RT keluarnya nih lambungnya parah nih Pak RT. Merasa nek, mual, nyeri, begah, tinggal pilih salah satu. Bener nggak Pak RT? Iya, benar. Kalau ke dokter bingung, ini nggak mungkin dokter memberi obat. Ini kalau Pak RT minum obat sudah berapa obat? Proses kerjanya obat itu perlu waktu proses. Dokter memberi obat suruh pulang. Kalau berobat siapapun, bagi pasien yang berobat ke alternatif air vulkan, pertama tanpa pakai obat, tanpa pakai ramuan. Yang kedua punya ciri khas, langsung saya tanyakan sama pasiennya setelah saya obat ini. Kalau pasien sudah berobat kemanapun, tidak mungkin ditanya karena di luar metodenya saraf. Ini saraf semua, saya buka kunci-kuncinya semua. Yang ketiga, pasien jika setelah saya obatin tidak merasakan ada perubahan yang lebih baik atau sembuh tanpa dipungut biaya atau gratis. Kok tahu Pak? Tapi konsekuensi penyakit yang berbeda, biaya pun berbeda-beda pula. Orang yang dapat kebijakan toleransi saya golongan menengah ke atas tidak etis menyamakan sama orang-orang yang dapat kebijakan dari saya. Ya, kalau orang yang golongan menengah ke atas, orang yang berduit masih sayang hartanya, habisin hartanya, ngapain berbuat. Allah akan menguji jauh mana pengorbanannya, sampai kemanapun disamperin, mencari kejodohannya, mengorbankan secara lahir dan batin sampai ke luar negeri untuk nyari kejodohan kesembuhan. Jika belum ada perubahan, segera datang di pengobatan alternatif. Solusi tercepat, insya Allah menangani semua penyakit secara medis dan menangani semua kalangan manapun. Pertama, ini keluhan Pak RT, tadi sudah sebutkan, lambungnya udah parah. Yang kedua, ini kalau dicek ke dokter, ini kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi cirinya apa? Mudah masuk angin. Kalau sudah parah, akhirnya lehernya tegang. Semakin parah dipacu dengan salah pola makan. Bukan penyebab kematian, bukan penyebab penyakit itu makanan. Ingat, makanan itu cuma memacu. Kalau salah pola makan, penyumbatan pembuluh darah koroner, jantung koroner. Disebabkan oleh kolesterol, ingat. Yang ketiga, ini Pak RT punya rematik dan asam urat. Makanya tadi di operasi pengapuran, pengoperasian saya nggak perlu saya bedah. Cukup saya buka kunci-kuncinya. Kalau pasien merasakan rasa sakit, pastinya punya penyakit. Kalau nggak merasakan rasa sakit, ngapain berobat? Pasti pasien itu sehat. Nah, yang kedua, ini Pak RT punya kadar gula yang tinggi, mudah ngantuk, lemas, nggak bergerak, tidur pun kurang nyenyak, susah tidur. Gimana Pak RT? Oh iya, benar. Bener nggak Pak RT? Iya. Alhamdulillah Pak RT ya. Iya. Ini Pak RT, maaf nih, ini punya darah tinggi juga, kontrol emosi Pak RT. Ini faktor keturunan, faktor karakter. Ingat, camkan informasi saya. Jadi minum obat apapun bentuknya tidak bisa menurunkan darah tinggi. Ini orang nggak ngerti, salah paham. Wah, saya minum obat darah tinggi langsung darah saya turun. Bukan. Dokter memberi obat tinggi tujuan dan fungsinya supaya tidak terjadi sakit kepala atau pusing. Pak RT terjadi sakit kepala atau pusing. Sering nggak Pak RT? Iya, sering. Sering nggak? Iya, betul. Alhamdulillah. Ini kejujuran pasien. Ini saya bongkar tuntas. Ya, saya bongkar tuntas. Jadi
minum obat apapun tidak bisa menurunkan darah tinggi. Karena faktor keturunan, faktor. Tujuannya apa? Dokter memberi obat darah tinggi. Tujuannya supaya menetralisir darah itu supaya normal. Bukan untuk menurunkan. Hipertensi itu aman, darah tinggi itu aman. Kalau tidak terjadi sakit kepala atau pusing aman. Jadi jangan khawatir, jangan takut dengan hipertensi. Makanya kalau sakit kepala bahaya, makanya dokter memberi obat tinggi. Tujuan dan fungsinya supaya nggak terjadi kepala. Kalau sakit kepala, pusing bahaya. Kontak dengan emosi, dipacu dengan salah pola makan, akhirnya hilanglah keseimbangan. Banyak orang terjadi jatuh di kamar mandi. Pecah pembuluh darah otak, kalau nggak ada ya stroke. Kalau nggak pecah pembuluh darah otak, kalau pembekuan di otak ya stroke juga. Makanya orang stroke-nya semakin parah, semakin keras hatinya. Susah diatur. Maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Selama riwayat ini, seorang stroke tidak ada yang sembuh. Berapapun hartanya akan habis ludes. Karena berkaitan dengan syarat. Bagaimana Allah akan membuka pintu kesembuhan? Syarat itu tegang semua. Bagaimana kuncinya supaya diatur normal? Nah, ini pertanyaan besar. Banyak orang yang nggak paham. Secara tertulis darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup, tapi secara rohani itu darah itu bisa normal. Bagaimana kuncinya? Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau muslim ya selalu mengingat Allah, jadi nggak mudah teringat lagi rasa kesel, jengkel, dongkol, gampang tersinggung, sensitif. Karena orang darah tinggi identiknya gampang emosi. Emosi ada dua, emosi yang diungkapkan karena karakter orang, tipe orang banyak ngomong, ngoceh terus, dan emosi yang terpendam karena karakter orang, tipe orang pendiam, nggak mau banyak ngomong. Dia mojok bukan berarti sabar, karena di sini masih menyimpan kesel, jengkel, dongkol, gampang sensitif. Marah itu fajar, marah itu kodrat. Marah mendidik, meluruskan, menasihati, tetap emosi kontrol. Kalau bisa mengontrol emosi, jadi sabar. Ini Sabtu mulai lunak, baru Allah akan membuka itu kesembuhan. Makanya pasien wajib ikhtiar kemanapun dicarinya. Untuk mencari apa? Mencari kejodohan, kesembuhan. Haknya Allah. Kalau menemukan pengobatannya tepat, baru Sabtu bisa kontrol emosinya, kuncinya harus sabar. Baru Sabtu mulai lunak, baru Allah akan membuka pintu kesembuhan. Ya Pak ya? Paham ya? Ini napas PRT udah enak Pak. Napasnya juga. Ini matanya udah cerah. Ini masalah vitalitas. Makanya orang tuh nggak paham, nggak ngerti. Ya, cuma nafsunya ada. Ada namanya pengobatan membesarkan meter V. Ini membesarkan meter V itu bukan salah satu sebagai pengobatan. Banyak orang ngerti, cuma nafsu. Apalah besarnya suatu barang kalau letoy. Makanya pengobatan masalah vitalitas itu ada 3. Ejakulasi dini atau manajer, yang kedua lemah syahwat, yang ketiga tuh impoten. Inilah pengobatan. Apalah besarnya suatu barang kalau letoy. Orang nggak ngerti, salah paham. Wah, besar suatu barang itu bukan di luar pengobatan. Kalau pasien sudah berobat kemanapun, belum ada kesembuhan, segera datang di pengobatan alternatif. Insya Allah akan saya buktikan. Anda buktikan, insya Allah baru Anda yakin, Anda baru rasakan. Anda sudah berobat vitalitas ke yang ternama, yang terkenal, pasti Anda sudah punya pengalaman, tahu cara mereka menangani, mengobati dengan jalur metode yang berbeda. Pastinya Anda merasakan hasilnya setelah diobati. Kalau belum Anda berobat kesembuhan, segera datang. Simpan nomor WA saya 08597315315329. Subscribe di YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin. Jangan lupa subscribe, cukup di 2 mata. Channel Rohmat Arifin. Ya Pak ya. Sekarang Pak RT udah enak semua ini baru 1 kaki ini. Ya. Nah ini kalau dulu Pak RT ketemu sama saya udah difonis sama dokter pengoperasian pengapuran, kalau Allah bertemu sama saya nggak perlu saya fatal seperti ini sampai begitu. Masya Allah. Jadi pengoperasian saya nggak membuat fatal, resikonya lebih berat. Coba ya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya lanjutkan ke kaki yang sebelah kanan. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Ya. Lihat sampai tuntas di channel Rohmat Arifin. Akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.